Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan kenikmatannya sehingga sehari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan di detik-detik terakhirnya. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di sana? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat menyelesaikan ibadah Ramadan. Dan sore hari ini senang sekali saya Yuli kembali hadir di ruang podcast Kemangi dengan mengambil tema yaitu Ramadan membentuk pribadi remaja yang berakhlak. Dan sore hari ini telah hadir di ruang podcast Kemangi seorang narasumber yang luar biasa yang selalu mendampingi saya ini. Beliau adalah teman seperjuangan. Beliau adalah Ustadzah Leni Inayatur Rahmah SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Banyuwangi. Apa kabar Ustadzah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadzah? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, rabbil alamin. Senang sekali jumpa dengan saya di ruang podcast Kemangi ini. Mudah-mudahan selalu sehat Ustadzah. Amin, amin. Beliau ini adalah pejuang dakwah luar biasa, Masya Allah. Ustadzah, pada sore hari ini kita mengambil tema yaitu Ramadan membentuk pribadi remaja yang berakhlak. Nah, ini pertanyaannya tentunya Ustadzah sudah tahu ini kan, tantangan-tantangan remaja. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan ini Ustadzah, seperti apa, akhlak yang seperti apa yang diharapkan ini Ustadzah? Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, sahabat Kemangi, Banyuwangi, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kembali kami bisa bertemu bersilaturahmi dengan para pendengar, pemirsa dari podcast Ramadan Kemangi, podcast Kemangi di bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah kita sudah masuk ke 10 terakhir di bulan Ramadan. Oh begitu ya. Sudah tidak terasa, Masya Allah, iya. setelah ini kita berpisah. Baik, hadirin pemirsa, sahabat Kemangi yang luar biasa, seperti tema yang sudah disampaikan oleh host kita bahwa Ramadan membentuk karakter remaja yang berakhlak. Ya. Harapannya adalah bahwa remaja kita saat ini mempunyai karakter yang kuat seperti yang diharapkan oleh Rasulullah. Misi Rasulullah itu adalah salah satu misi terbesar beliau adalah menyempurnakan akhlak yang mulia seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu yang kami harapkan, yang kita harapkan bahwa di Ramadan ini sebagai bulan tadris untuk kita semua, khususnya untuk para remaja, maka dengan Ramadan remaja bisa kemudian membentuk pribadinya, melatih karakternya menjadi karakter yang luar biasa, yaitu yang berakhlakul karimah. Begitu ya Ustazah. Kira-kira tantangannya pada saat ini Ustazah ya, untuk remaja itu sendiri seperti apa Ustazah? Remaja itu tantangannya luar biasa, banyak sekali. Tantangan remaja itu ada di sekeliling mereka. Iya, seperti yang kita ketahui, remaja itu dia masih berada di lingkungan sekolah. Yeah. Mereka punya teman banyak, circle mereka terutama di teman. Yeah. Kemudian dengan orang tua mereka juga punya masalah, dengan guru mereka juga ada yang bermasalah, dengan pergaulan mereka juga bermasalah, dan yang terpenting adalah saat ini masalah yang harus kita luruskan bersama adalah masalah attitude mereka. Iya. Etika berarti. Etika betul, akhlaknya. Iya, gitu. Tantangannya yang luar biasa. Ya. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh remaja itu sendiri supaya mereka ini memiliki karakter yang berakhlak itu tadi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti apa Ustaz?
upayanya. Iya. Nah, baik adik-adikku sekalian, khususnya para remaja dan pemirsa Kemangi yang luar biasa, upaya-upayanya adalah salah satunya ada di Ramadan. Di Ramadan ini tempat kita mengendalikan segala sesuatu, hawa nafsu kita, egoisme kita, emosional kita, self control kita, itu ada di bulan Ramadan. Salah satu upayanya ketika kita digembleng di dalam bulan Ramadan 30 hari penuh, nah itu kita harapkan selesai di bulan Ramadan itu 11 bulan yang berikutnya sudah mulai tumbuh tuh karakter disiplin yang sudah ditanamkan di bulan Ramadan, karakter kejujuran yang sudah ditanamkan di bulan Ramadan, bagaimana sifat sosial, kepekaan mentalnya, kepekaan sosialnya yang sudah kita gembleng di bulan Ramadan, maka akan diaplikasikan, ada implementasi di hari-hari yang biasa selain di bulan Ramadan. Ramadan begitu ya. Nah, ini tentunya karena tadi tantangan para remaja ini ada di lingkungan sekitarnya, di circle-nya mereka, dari teman, di lingkungan sekolah, dengan keluarga, orang tua dan seterusnya ya. Contohnya ini Ustazah, seperti kalau di sekolah mereka kadangkala diajak oleh temannya, kamu puasa enggak? Wes ayo gak usah puasa, seperti itu. Mungkin ini lebih seperti apa gitu ya. Dia menyampaikan kepada temannya, kadangkala soalnya teman ini kamu sok suci, kamu sok kalau dia tidak ikut sama circle-nya dikucilkan. Nah, harusnya dia harus bersikap seperti apa untuk tantangan ini, Ustazah? Memang remaja itu makhluk yang tingkat bonding dengan teman, apa istilahnya itu, kesetiakawanannya luar biasa. Solidaritasnya luar biasa. Ketika mereka sudah ada berada di circle mereka, maka mereka akan mati-matian untuk berada di situ. Maka untuk para remaja, salah satu tips untuk mereka bisa kemudian bagaimana cara untuk tidak kemudian ikut gitu diwarnai diwarnai atau ikut terkontaminasi dengan circle-nya, maka pilih circle, pilih pertemanan, pilih teman-teman yang membawa dampak positif kepada mereka. Nah, kalau toh memang nanti remaja kita ini, anak-anak kita mendapatkan circle-nya yang kurang tepat dan kurang sehat, maka cara satu-satunya dia harus punya pendirian. Memang ketika salah satu kelompok atau dia sendiri kemudian bersikukuh dengan sikapnya, dia pasti dikucilkan. Dikucilkan, kemudian kadang dibully, dianggap sok suci dan sebagainya. Maka ketika seperti itu silahkan keluar dari circle. Cari circle yang bisa kemudian menunjang apa yang bisa membuat dirinya menjadi lebih positif dari itu. Kembali lagi bahwa ada kontrol diri di sana. Betul, self controlnya ada di situ. Self controlnya. Tentunya ini kaitannya juga dengan peran orang tua ya, Ustazah ya, untuk membentuk pribadi yang berakhlak itu tadi. Bagaimana peran orang tua di sini, Ustazah? Baik, orang tua itu adalah manusia yang pertama yang memberikan pendidikan. Al-Madrasatul Ula itu adalah ummi kita. Orang yang paling menjadi role model di tengah-tengah remaja kita itu adalah orang tua. Jadi kendali orang tua, kemudian perhatian serta kehadiran orang tua di dalam remaja itu sangat kemudian dibutuhkan banget oleh sosok remaja ini, karena remaja kita hari ini tidak seperti remaja kita waktu kita muda. Kita dulu ketika orang tua kita bilang A, mungkin kita sudah oke, saya A, atau sedikit-sedikit agak nyeleweng sedikit gitu, tapi akhirnya kembali lagi. Tetapi remaja kita hari ini tidak bisa seperti itu. Mereka akan mencari alasan kenapa orang tua saya bilang A.
Maka tentunya sebagai orang tua harus lebih smart dari anaknya, harus lebih selangkah lebih maju dari anak-anaknya. Kemudian mereka tidak boleh ketinggalan di belakang. Anak saya seperti ini, oh dulu zaman saya nggak ada yang seperti itu, maka kamu jangan. Maka seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah memberikan makalah, didiklah anakmu pada zamannya, karena dia akan hidup di zamannya bukan di zamanmu gitu. Maka orang tua harus mengimbangi perkembangan anak-anaknya. Tidak seperti kita. Nah, anak-anak kita hari ini yang usia 12 tahun ke atas itu mereka sudah makhluk digital semua, Ustazah. Iya. Digital semua. Mereka itu bukan seperti kita. Yang kita ini transmigran. Kita ini bisa dikatakan makhluk transmigran dari zaman analog menuju zaman digital itu adaptasinya luar biasa. Maka kendali orang tua, hadirnya mereka di tengah-tengah anak-anaknya, perhatian, kasih sayang, sekedar bertanya apa kabar hari ini, bagaimana dengan teman-temanmu di sekolah. Jangan dulu tanya bagaimana pelajaranmu hari ini. Stop, itu nomor sekian. Tapi yang ditanya bagaimana kamu hari ini, kamu bahagia tidak, dengan temanmu seperti apa, itu yang perlu kita tanyakan terlebih dahulu. Perkara yang pelajaran itu mungkin nanti bisa kita tanyakan berikutnya. Begitu ya. Berarti peran orang tua ini sangat-sangatlah mendukung ya untuk terbentuknya karakter anak ini tadi begitu ya. Nah ini Ustazah, kita tadi sudah disampaikan oleh Ustazah sendiri bahwa anak-anak kita ini telah hidup di zaman digital. Nah, tentunya ini juga berpengaruh ini. Ada pengaruh baik dan ada pengaruh buruknya juga untuk anak-anak kita, untuk remaja kita. Nah, ini untuk mengingatkan diri saya juga dan juga para orang tua di rumah begitu ya. Kadang-kala anak-anak kalau ditegur, mama juga pakai lagi main HP. Nah, ini seperti apa ini Ustazah, bisa dijelaskan? Oke. Supaya anak-anak kita juga mengerti, orang-orang tua juga mengerti begitu ya. Susah ya. Karena kita emang susah hidup di zaman digital ini begitu. Kita juga sekarang terperangkap ya di dalam dunia itu. Perlu ketegasan sikap. Ketegasan sikap utamanya pada diri kita dulu. Jangan terapkan aturan itu kepada anak kita sebelum kita melaksanakan aturan yang kita buat. Kita sepakat pada diri kita dan kepada anak-anak kita ketika kita memberikan aturan, jam waktumu untuk main HP sekian, maka kita pun harus komitmen dengan apa yang kita katakan. Jangan kemudian kok mama masih tetap, ya kan mama sudah tua, orang dewasa, nggak bisa. Mereka nggak bisa untuk kemudian menerima alasan itu. Kalau mama punya aturan begitu, ayo kita sama-sama. Itu baru mereka kemudian bisa menolerir gitu ya, bisa menerima apa yang kita berikan aturan-aturan itu. Jadi selain kasih sayang, kita juga perlu ketegasan kepada anak-anak kita, dan kita itu perlu tahap-tahapan di mana saat kita tegas, di mana saat kita lembut kepada mereka. Maka di usia remaja itu perlu kita berikan sikap ketegasan supaya mereka betul-betul mempunyai sikap konsekuen. Ketika kamu melakukan ini, akibatnya begini loh. Sebab akibat itu yang harus mereka pikirkan. Kamu pilih teman yang seperti ini, kamu siap nggak akibatnya nanti seperti ini? Kalau kamu punya masalah ini, siap nggak kamu mengambil resiko ini? Begitu. Jadi kita sendiri sebagai orang tua hadir di sana. Jangan sampai anak-anak kita itu kemudian mencari informasi di luar dari kita, karena merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang tua. Biarkan kita menjadi sahabat yang merangkul mereka, tempat mereka curhat, tempat mereka kemudian bercerita apapun yang ada dalam kehidupan mereka begitu. Dan insya Allah memang tidak mudah sih, tidak mudah seperti teori yang kita sampaikan, prakteknya luar biasa. Nah, maka di dalam puasa ini kita sebagai orang tua dan anak-anak kita sebagai remaja itu yuk saling mengendalikan diri kita masing-masing. Kita belajar disiplin dari puasa, kita belajar jujur dari puasa, kita belajar peka di bulan puasa ini. Sehingga ketika itu sudah kita tanamkan, insya Allah karakter-karakter yang berakhlak itu akan otomatis muncul. Begitu ya. Iya.
kita berharap selepas dari Ramadan karakter itu semakin kuat, yang seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi, ada kejujuran, ada keterbukaan, begitu kan, ada kedisiplinan, begitu. Namun di sini saya juga ingin menanyakan, Ramadan membentuk pribadi remaja yang berakhlak ini letaknya di mana? Namun tahan dulu ya Ustazah, nggih. Saya ingin mengingatkan sahabat podcast Kemangi, kami informasikan bagi calon jamaah haji yang belum melakukan pelunasan BB, kami persilakan untuk melakukan pelunasan mulai dari tanggal 11 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2023 sebesar Rp55.925.000 untuk embarkasi Surabaya, dan tentunya dibayarkan di bank-bank tempat setoran awal. Nah, sahabat podcast Kemangi, kita kembali ke tema kita, yaitu Ramadan membentuk karakter atau pribadi remaja yang berakhlak. Nah, ini Ustazah, letaknya itu di mana? Kalau di Ramadan ini sendiri, apakah mulai dari awal sampai akhir begitu Ustazah? Ataukah ada di 10 hari yang terakhir? Ini yang saya tanyakan, ada di mana ini begitu? Letaknya, letaknya karena Allah itu merahasiakan. Gitu. Bulan Ramadan itu kan banyak namanya ya Ustazah ya, ada bulan Qiyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran gitu ya, Syahrul Maghfirah. Jadi kita manfaatkan 1 bulan penuh ini, 1 bulan penuh mulai hari pertama Ramadan sampai hari terakhir. Betul-betul kita lakukan puasa itu dengan cara mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, dengan ikhlas, dengan penuh iman, dan ketika kita melakukan itu tanpa ada paksaan gitu ya, secara sukarela. Memang awal-awal harus kita paksa. Gitu. Kebaikan apapun itu kalau tidak dipaksa tidak akan pernah muncul. Tapi ketika kebiasaan itu munculnya dari sebuah paksaan, dari keterpaksaan yang kemudian berulang-ulang, itu menjadi sebuah kebiasaan dan akan menjadi sebuah karakter dari remaja kita dan dari diri kita, bukan hanya remaja, orang dewasa pun begitu. Maka di bulan Ramadan momen ini jangan kemudian kita spill ya, hari 10 terakhir aja sudah gitu. Jadi mulai awal atau ini hari 10 terakhir apalagi diambil yang ganjil-ganjil gitu. Dari awal sampai akhir. Ngomong-ngomong masalah paksaan ini tadi Ustazah, diperbolehkan tidak orang tua yang istilahnya mungkin cara membangunkan anaknya ketika sahur gitu kan, karena ada paksaan itu tadi kan ya, ayo cepet bangun, ini waktunya sudah hampir imsak begitu, kamu harus sahur, kamu harus ini. Nah, ini ngomong-ngomong bagaimana ini Ustazah menurut Islam itu sendiri memaksa anak untuk menjalankan ibadah? Sebetulnya dari awal paksakan memang ya, tapi kemudian kita beri sebuah analog kepada anak-anak kita, bahwa analogi puasa itu adalah seperti kita mendapatkan bonus yang luar biasa. Apalagi kalau kita suka belanja online ya, itu kan kita dapat flash sale gitu ya, diskon besar-besaran. Nah, Allah juga memberikan diskon kepada kita di bulan Ramadan. Apalagi bonus yang Allah berikan, salah satunya bersahurlah dan berbukalah, maka di situ kita akan mendapatkan barokah. Berarti kembali lagi cara penyampaian mungkin ya orang tua kepada anak, supaya anak tanpa dipaksa pun dengan kerelaan hati begitu ya. Iya, dia akan jenggirat-tangi kata orang Banyuwangi. Baik Ustazah, penjelasan yang luar biasa sore hari ini. Sebelum kita akhiri jumpa kita pada sore hari ini, mungkin ada closing statement, kami persilakan. Baik, terima kasih hadirin podcast Kemangi rahimakumullah. Membentuk karakter sukses itu tidak mudah dan tidak gampang. Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini adalah tempat madrasah untuk membentuk karakter kita. Orang sukses itu kan ada 4 faktornya. Yang pertama itu adalah karena dia punya luck, ada keberuntungan di dalam dirinya. Yang kedua, sukses itu perlu hard work, perlu kerja keras, perlu paksaan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, sukses itu perlu knowledge, perlu ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir di antara ketiga ini yang paling menentukan itu adalah sukses itu perlu attitude, akhlakul karimah.
Maka di bulan Ramadan ini, dengan ketika kita melaksanakan Ramadan yang sungguh-sungguh imanan wahtisaban, kita akan mendapatkan kesuksesan dengan 4 hal. Yang terakhir itu adalah attitude, akhlak yang baik yang akan membawa kita beruntung di dunia maupun di akhirat, dan tempatnya adalah di Ramadan ini untuk melatih diri kita, pribadi kita menjadi insan kamil, insya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustazah atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini membawa manfaat untuk diri kita, juga untuk para sahabat podcast di mana saja Anda berada. Dan sahabat podcast Kemangi, demikian acara podcast Kemangi pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kekuatan ya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan Ramadan di tahun ini dan menjadi karakter-karakter pribadi yang berakhlak. Ustazah, terima kasih atas segala kehadirannya. Sama-sama Ustazah. Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Amin, insyaallah. Iya. Terima kasih sahabat podcast Kemangi. Selamat berbuka puasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.